Resmi, Ketua Umum PSSI tunjuk Frank Wormuth sebagai pendamping pelatih Timnas U17 Indonesia. Pemain Persita penakluk Persija berharap dipanggil ke Timnas Indonesia. Pemain Timnas U17 Indonesia yang tidak lolos seleksi akan direkomendasikan ke klub Liga 1. Kabar pemain Timnas Indonesia, Marcelono dan Ivar Jenner kompak bikin assist. Resmi, Ketua Umum PSSI tunjuk Frank Wormuth sebagai pendamping pelatih Timnas U17 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menunjuk nama yang menjadi pendamping pelatih Timnas U17 Indonesia, yaitu Frank Wormuth. Pernyataan ini disampaikan saat Erick Thohir hadir Stadion Sriwedari Solo pada Minggu 23 Juli 2023. Saat itu, dia menghadiri acara seleksi untuk mencari kandidat pemain Timnas U17 Indonesia. PSSI sudah menunjuk nama pendamping Bima Sakti sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia. Nama pendamping tersebut adalah Frank Wormuth. Masa tugas pelatih asal Jerman tersebut bakal dimulai pada Agustus 2023. Untuk tugasnya sendiri, Wormuth bakal mendampingi skuad Timnas U17 Indonesia selama melakoni TC di Jerman. Tak hanya itu, dia juga bakal mendampingi Timnas U17 Indonesia selama Piala Dunia U17 2023. Wormuth pernah menjadi pelatih Timnas U20 Jerman selama 6 tahun. Selain itu, dia juga melatih beberapa tim kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie pada 3 tahun terakhir. Dan tim terakhir yang dilatihnya adalah AFC Groningen pada 2022. Pemain Persita penakluk Persija berharap dipanggil ke Timnas Indonesia. Persita Tangerang sukses meraih kemenangan tipis atas Persija Jakarta dengan skor 1-0. Gol sematawayang Persita dicetak oleh Esal Sahrul Musrom pada menit ke-81. Esal yang menempati posisi sayap kiri Persita itu melepaskan tendangan keras yang tidak bisa diantisipasi kiper Persija Andri Tani Ardiansyah. Gol itu ia dapatkan usai menerima umpan Ezequiel Vidal. Penampilan Esal sebenarnya mendapatkan pujian dari pelatih Persita Luis Duran. Esal berpeluang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia karena dalam laga Persita versus Persija ada rekan-rekan Sinteyong atau ofisialnya yang datang langsung ke pertandingan. Sebagai pemain, ia tentu sangat senang bisa dipercaya membela Timnas U23 Indonesia. Ia tidak akan menyia-nyiakan apabila benar dilirik oleh Sinteyong. Mudah-mudahan pelatih Timnas U23 Indonesia bisa memanggil saya. Tapi saya pikir ini akan sulit karena banyak pemain-pemain muda di Indonesia yang lebih bagus, kata Esal. Pemain Timnas U17 Indonesia yang tidak lolos seleksi akan direkomendasikan ke klub Liga 1. Pemain dari hasil seleksi di 12 kota dijadwalkan mulai bergabung ke pemusatan latihan TC Timnas U17 Indonesia pada Agustus 2023. Sejauh ini, sudah terdapat 17 pemain yang didapatkan dari 6 kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Indra Syafri menyarankan pemain yang nantinya tidak lolos seleksi saat bergabung di TC Timnas U17 Indonesia bisa dibina oleh klub Liga 1. Dari 6 kota, baru 17 pemain yang kami dapatkan, ucap Indra Syafri. Itu pun setelah kami perbandingkan dengan tim yang sedang di TC Jakarta. Kualitasnya belum mencukupi. Kalau dia kembali ke daerah, kami takut pembinaannya nanti kurang baik. Jadi, lebih baik disalurkan ke klub Liga 1 yang akademinya sudah wajib membina para pemain usia 14, 16, 18, dan 20 tahun, kata Indra Syafri. Destinasi klub yang ditunjuk nantinya berdasarkan daerah terdekat dari asal pemain bersangkutan. Yang jelas, 17 nama itu mungkin kita coba rekomendasikan ke beberapa klub, tentu ke klub-klub terdekat dalam radius dari mereka tinggal, sambung Indra Syafri. Kabar pemain Timnas Indonesia,
Marcelino dan Ivar Jenner kompak bikin assist. Elkan Bagot catat 83 menit untuk Ipswich Town. Beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, khususnya Eropa, mencatatkan beberapa torehan untuk timnya, termasuk Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot. Sebanyak 4 pemain timnas Indonesia terlibat dalam laga pramusim dengan masing-masing timnya di Eropa. Ivar Jenner bermain sejak menit ke-75 saat tim utama FC Utrecht tumbang 2-4 dari Shakhtar Donetsk. 4 menit berselang, Ivar mengirim assist untuk gol yang dicetak oleh Sean Kleiber. Sementara itu, dari Inggris, Elkan Bagot kembali mencatat menit untuk Ipswich Town. Ipswich Town menggelar 2 laga lawan Stevenage dan Elkan Bagot menjadi starter di laga kedua. Pasukan Kieran McKenna harus takluk dengan skor 1-2. Elkan mencatatkan 83 menit bermain. Beralih ke Belgia, di mana KMS Cadense bermain imbang 1-1 melawan klub kasta ketiga Winkelsport. Marcelino Ferdinand turun sejak awal laga sebagai starter. Satu-satunya gol Denze dicetak oleh Steven Vraken pada menit ke-16. Menerima umpan terobosan dari Marcelino di sisi kanan, pemain asal Belanda itu melesakkan bola mulus masuk ke gawang. Sayangnya, kemenangan belum bisa didapat Denze karena kebobolan di babak kedua. Skor imbang 1-1 jadi hasil akhir buat Marcelino. Tentu tambahan assist jadikan ia semakin dipercaya di tim utama. Pada laga lain di Belanda, Raphael Struijk juga kembali berlaga untuk ADO Den Haag. Struijk tampil sebagai starter dan mencatatkan 75 menit bermain. Sayangnya, ADO Den Haag harus takluk 1-2 dari SK Baveren. Keempat pemain abroad di Eropa ini kemungkinan akan dipanggil Shin Tae-yong pada September 2023 mendatang. Pasalnya, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday dan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Hal ini dijelaskan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Banyak pemain Persita yang bisa dilirik Shin Tae-yong untuk bela timnas U23. Timnas U23 Indonesia akan tampil di Piala AFF U23 2023 yang digelar di Thailand pada 17 sampai 26 Agustus mendatang. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mencari skuad terbaiknya untuk dibawa ke turnamen tersebut. Shin Tae-yong dan ofisial tim timnas U23 Indonesia terpantau hadir dalam pertandingan-pertandingan Liga 1. Terlihat juga, ofisial tim pelatih timnas U23 Indonesia menyaksikan pertandingan Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Dalam laga itu, Persita sukses menang dengan skor 1-0 atas Persija. Pelatih Persita Luis Duran mengatakan bahwa banyak anak-anak asuhnya yang U23 tampil bagus di Liga 1. Tim berjuluk Pendekar Sadane itu setidaknya mempunyai 5 pemain U23 yang didaftarkan di Liga 1. Kelima pemain itu adalah Rifki Dwi Septiawan, Ahmad Fah Al-Khoir, Fairuz Zaman Ohorela, Surya Budi Prasetyo, dan Esal Sahrul Muhrom. Adapun untuk Esal Sahrul Muhrom merupakan pencetak gol kemenangan Persita atas Persija. Menurut Luis Duran, Shin Tae-yong bisa mencoba pemain-pemain U23 Persita untuk dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Apakah Shin Tae-yong akan boyong winger keturunan Kanada dan striker 180 cm PSM ke timnas U23 Indonesia? Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memuji 2 pemain mudanya Victor Detan dan Andi Harzito yang tampil apik saat Juku Eja menang 4-2 atas Persib. Victor berusia 19 tahun sedangkan Andi berusia 21 tahun. Victor yang tampil sejak awal laga menyumbangkan 1 gol dan 1 assist yang membuatnya jadi man of the match. Sedangkan Andi Harzito yang masuk pada menit ke-87 berhasil menutup pesta gol PSM lewat golnya pada menit ke-90. 2 pemain ini juga mendapat pujian khusus dari sang pelatih Bernardo Tavares pasca laga.
baik Victor dan Andi Harjito bisa jadi penambahan untuk kekuatan timnas U23 Indonesia agar bisa berlaga di Piala AFF U23 2023 kali ini. Sinteyong dan staf masih mencari-cari skuad terbaiknya untuk ajang ini dengan melihat pertandingan-pertandingan di Liga 1. Victor pernah dipanggil ke timnas Indonesia U19 oleh Sinteyong. Namun, pemain blasteran Kupang Kanada ini tak bertahan hingga ke ajang Piala Asia U20. Sedangkan Andi Harjito pernah memperkuat timnas U22 Indonesia dalam persiapan SEA Games 2023. Namun, tak bertahan hingga skuad final. Di bawah asuhan Indra Sapri, pemain setinggi 180 cm itu tampil saat laga uji coba lawan Lebanon. Kini, kesempatan terbuka untuk keduanya membela timnas U23 Indonesia di ajang Piala AFF U23 2023 sangat terbuka.